Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ini juga permulaan kitab namanya Hasyiah ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari. Ini hasyiah ini yang di garis bawah nih. Kita nggak ngaji. Kita baca yang penting-penting, banyak poin penting. Sebenarnya penting semua. Nah, kalau kita baca terlalu tebal kah? Kita sebagai pemula, kita baca dulu yang muhtasar Abi Jamrahnya, yang garis bagian atas. Kalau bagian bawah hasyiahnya, nanti yang kira-kira sangat penting sekali baru kita baca. Jadi karena ngaji pertama, nah memang kita Fatihah dulu sekali ke musannaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu khususan ila Syekh Abi Jamrah wa ila Syekh Asy-Syanwani syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Kita mulai. Kita mulai bagian atas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ayat Quran 1 paling pojok atas halaman 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan bermula apapun yang memberikan, yang mendatangkan kepadamu oleh Rasul, fakhudhu, maka ambil olehmu akannya ma. Wa ma atakum. Dan bermula apapun itu yang membawakan akan kamu oleh Rasul, fakhudhu, maka ambil olehmu akannya apapun. Wa manahakum, dan bermula apapun yang melarang ia akan kamu anhu darinya apapun, fantahu, maka terimalah larangan itu. Fantahu, maka terima larangan olehmu. Apa yang Rasul bawakan kita ambil, maksudnya Rasul perintahkan. Apa yang Rasul larang, maka kita tinggalkan. Nah, itu makna mengikuti Nabi. Atakum, dan bermula apapun yang membawakan kepadamu atau yang memerintahkan akan kamu oleh Rasul, fakhudhuh, maka ambil olehmu akannya apapun. Wa manahakum, dan bermula apapun yang melarang ia akan kamu anhu darinya, fantahu, maka terimalah. Apapun yang memberikan ianya Rasul akan kamu akannya apapun. Nah, tapi ini maf'ulnya mahdhuf, ata menasabkan wa maf'ul. Wa ma atakum iyahu, maf'ul. Jadi makanya ma di sini nggak boleh jadi maf'ul. Karena apa namanya? Ada sudah ada maf'ulnya sendiri. Makanya di sini boleh jadi wa ma jadi mubtada. Kayak kemarin ma darabtuhu, akan apapun nggak boleh karena darabtu udah ada maf'ulnya. Kita jadikan mubtada aja, bermula ma. Di sana bukan bermula ma. Zaidun darabtu, bermula si Zaid itu aku pukul akannya Zaid, boleh. Nggak bisa kita rekam di sini. Putus. Nggak apa-apa. Kita baca kitab aja. Sinyalnya kurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung mukadimah. Kita baca mukadimah dulu baru kita ulang fadilah bismillah. Ternyata bismillah itu fadilahnya luar biasa. Banyak banget. Kita baca dulu mukadimah biar jalan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Qala syekhu, berkatalah oleh syekh. Qala syekhu, berkatalah oleh syekh. Siapa syekh itu? Abu Muhammadin. Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Abdullah. Abdullahi. Siapa Abdullah? Ibnu Sa'din. Siapa Ibnu Sa'ad? Ibni Abi Jamratin. Al-Azdiyu.
Al-Azdiyu na'at kepada Syekhu. Syekh Al-Azdiyu gitu. Atau kepada Abu Muhammad. Berkatalah oleh Syekh Abu Muhammadin Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Jamratin Al-Azdiyu radhiyallahu anhu. Berkatalah oleh Syekh, siapa Syekh kita badal? Abu Muhammadin. Siapa Abu Muhammad? Abdullahi. Siapa Abdullah ibnu Sa'din, putra dari Sa'ad? Siapa Sa'ad? Ibni Abi Jamrah, putra Abi Jamrah. Al-Azdiyu, Syekh Abu Muhammad yang dinisbatkan kepada suku Azdi. Radhiyallahu anhu. Semoga meridai oleh Allah untuk beliau. Titik dulu. Ya. Tahu kan udah belajar isi malam Abu Muhammadin namanya kunyah. Setiap nama yang diawali dengan Abun, Ibnun, Bintun, Umun kan? Itu namanya kunyah. Abdullah nama beliau. Ibnu Sa'din, Sa'din ini bapak beliau. Ibni Abi Jamrah kakek beliau. Al-Azdiyu suku beliau. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillahi haqqa hamdi. Belum. Syekh udah tahu kan Syekh? Orang yang 40 ke atas udah tua. Syekh itu orang tua. Bukan orang tua bapak ya. Orang yang sudah tua. Itu Syekh. Nah, secara lugawi, secara istilah Syekh orang yang memiliki kedalaman ilmu namanya Syekh. Dah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Bermula segala puji itu bagi Allah. Haqqa hamdi akan hak memujinya Allah. Langsung saya jelaskan i'rab dikit-dikit. Haqqa maf'ul mutlak. Amelnya alhamdu. Masdar juga boleh jadi amel dari maf'ul mutlak. Enggak harus darabtuhu darban. Ya. Nah, alhamdu hamdan. Tapi ini beda. Enggak apa-apa. Asalnya hamda dulu. Mau dibalik ini. Asalnya alhamdulillahi hamda haqqi. Hamdal haqqi. Ujian yang benar. Nah, itu. Nantilah. Yang dibalik-balik kita. Ini kita. Yang alhamdulillahi haqqa hamdi. Bermula segala puji itu bagi Allah akan hak memujinya Allah. Yang penting haqqa maf'ul mutlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khiyarati min khalqih. Bermula salah dan salam itu ala sayyidina. Kepada junjungan kami. Siapa junjungan kami? Muhammadinil. Muhammadin ada tanwin. Tanwin sukun, alif lam sukun. Jadi kita baca Muhammadinil. Muhammadinil khiyarati. Kan tanwin begitu. Tanwin kan nun kah? Nun sukun Muhammadinil. Bermula sholah dan salam itu di atas junjungan kami. Siapa junjungan kami? Badal. Muhammadin. Muhammadin al-khiyarati. Muhammadin yang terpilih. Khiyarah terpilih. Min khalqih. Dari makhluk-makhluknya Allah. Ya. Muhammad itu makhluk pilihan. Di antara makhluk yang paling utama Nabi Muhammad. Alaihi salatu wassalam. Wa ala as-sahabati sadatil mukhtarina li suhbatihi. Dan selawat dan salam kepada para sahabat as-sadati yang menjadi pemimpin mereka. Sadah jama' dari sayyidun. Dan kepada para sahabat as-sadati yang menjadi pemimpin. Al-mukhtarin lagi yang terpilih mereka. Li suhbatih terpilih untuk menemaninya Nabi. Li suhbatih terpilih untuk menjadi sahabatnya Nabi. Wassalatu wassalamu bermula salat dan salam itu ala sayyidina kepada junjungan kita siapa beliau Nabi Muhammad khiyarati yang terpilih min khalqih dari makhluknya Allah wa ala sahabati dan kepada para sahabat asadati yang menjadi pemimpin mereka al-mukhtarin yang terpilih mereka li suhbatihi untuk menemaninya Nabi. Nah, di sini Hasyiah protes. Tadi dalam kitab Ta'lim kan beliau berselawat kepada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat ya. Di sini nggak ada kepada keluarga, langsung sahabat. Kan nggak ada keluarga di sini. Nah, perhatikan. Muhammadinil khiyarati min khalqih wa ala sahabah langsung. Mestinya wa ala alihi kan. Wa sahabati beliau meninggalkan berselawat kepada sahabat, kepada keluarga. Jadi di dalam beliau protes. Mestinya harus berselawat kepada keluarga.
Karena berselawat kepada keluarga Nabi, dalilnya jelas. Berselawat kepada sahabat nggak ada dalil, cuma kias. Nah itu nggak ada hadis Nabi yang nyuruh kita berselawat kepada sahabat. Yang ada berselawat kepada keluarga. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berselawatlah kepada Nabi, kepada keluarga. Enggak ada kepada sahabat. Nah, cuma para ulama mengkiaskan. Nah, karena keluarga itu ada juga sahabat. Arti sahabat kan yang pernah bertemu Nabi kan, melihat Nabi. Di antara keluarga Nabi kan tentunya bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman Nabi. Berarti keluarga sekaligus sahabat Nabi. Kan gitu? Nah, makanya para ulama mengkiaskan. Oh, berarti sahabat yang lain juga boleh selawat. Nah, itu beliau protes dikit. Mestinya beliau tambah wa'al. Tapi nggak apa-apa kan? Mungkin lupa beliau. Atau beliau mungkin berselawat di mulutnya nggak ditulis. Banyak alasan. Nah, kita lanjut dulu. Wabah adu. Nah, dan sesudahnya. Sama. Jadi nggak saya jelaskan lagi selawat itu apa. Udah tadi kan? Di kitab tadi kan? Selawat Allah, selawat malaikat, selawat manusia sama. Wa ba'du dan sesudahnya. Sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Falamma kanal hadisu wa hifduhu. Manakala adalah hadis. Wa hifduhu dan menghafalnya hadis. Falamma kanal hadisu wa hifduhu. Manakala adalah hadis. Wa hifduhu dan menghafalnya hadis. Min akrabil wasaili itu. Min khabar kana. Itu dari yang paling dekat perantara. Wasail. Itu dari yang paling dekat perantara ilallahi azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla. Bimuktadol asari dengan yang dipahami dari asar-asar. Nanti kita jelaskan. Asar-asar aja dulu. Bimuktadha dengan yang dipahami dari asar-asar. Fidzalik pada demikian. Faminha maka sebahagian darinya asar. Minha kembali ke asar. Faminha maka sebahagian darinya asar. Itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man adda ila ummati hadisan wahidan. Barang siapa yang menyampaikan ia kepada umatku hadisan wahidan akan hadis yang satu. Yuqimu bihi. Yang menegakkan ia. Bihi dengannya hadisan wahidan. Bihi kembali ke hadisan wahidan. Yuqimu yang menegakkan ia dengannya satu hadis. Sunnatan akan satu sunnah. Yuqimu ya. Yuqimu bihi sunnatan yang menegakkan ia dengannya satu hadis akan satu sunnah. Au yaruddu bihi. Oh, kitab ini ada bima tadi ya. Bima bimuktadha ya. Itu salah itu bimanya dibuang, coret. Nggak ada bima. Bima bimuktadha kah? Jadi bimanya coret. Langsung bimuktadha. Dibulatin aja jangan dicoret hilang. Bulatin ya. Nah, lupa saya. Ada bima. Bima bimuktadha itu double. Bimanya nggak pakai. Di kitab saya nggak ada bima. Ya, langsung bimuktadha. Ini kalau kitab PDF. Cetakan berbeda nggak apa-apa. Memang yang benar nggak ada bimanya. Nah, lanjut dulu. Paminha maka sebahagian darinya asar itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adda ila ummati barang siapa yang menyampaikan ia kepada umatku hadisan wahidan akan satu hadis yuqimu bihi sunnatan yang melaksanakan ia dengannya satu hadis akan satu sunnah. Au yaruddu bihi bid'atan atau menolak ia dengannya satu hadis bid'atan akan satu bid'ah. Falahul jannatu maka baginya siman itu sorga. Wa minha. Nah. Dan sebahagian darinya asar lagi, kita artikan dulu. Qauluhu itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man hafidha ala ummati. Barang siapa yang menjaga ia kepada umatku.
hadisan akan satu hadis, hadisan wahidan akan satu hadis, hadis yang satu. Kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyan siddiqan. Niscaya adalah baginya Siman itu pahala 1 dan 70. Pahala 71 nabi. Nabi yang siddiq. Wal asaru fi dzalika katsir. Dan bermula asar pada demikian itu banyak. Nah, kita syarah dulu dikit. Ya, penting syarah dikit ya. Falam makanal hadisu, maka manakala adalah hadis, wahifduhu dan menghafalnya hadis. Jadi menghafal, hifdu itu bukan menghafal. Hifdu itu menjaga. Cara menjaga bisa dengan menghafal, bisa dengan menulis. Jadi kata beliau, barang ketika hadis, menjaga hadis kita artikan. Menjaga, nggak mungkin kan hadis jutaan kita hafal semua. Gak ada juga ulama yang hafal seluruh kitab hadis. Kitab hadis banyak banget, ada kutubus sittah, ada tambahan lagi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi kan banyak banget. Ada yang hafal tapi banyak banget. Jadi makna hifdzu di sini menjaga. Manakala adalah hadis dan menjaganya hadis, baik dengan cara menghafal atau dengan cara menulis, dia jaga. Min akrabi itu termasuk jalan paling dekat menuju Allah. Kalau kita mau menjaga hadis Nabi, menyampaikan kepada umat, kepada orang-orang sesudah kita. Walaupun tidak semua hadis kita amalkan. Begitu kita dengar hadis, kemudian kita sampaikan kepada orang lain kan, itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dari mana beliau tahu? Menjaga hadis merupakan jalan terdekat menuju Allah. Bimuktadol asar. Dengan yang dipahami dari dalil-dalil. Asar itu dalil. Asar itu ucapan para sahabat Nabi atau tabi'in. Tahu kan tabi'in? Siapa tabi'in? Ngikut siapa? Ikut Nabi. Bertemu Nabi enggak? Kalau sahabat, tabi'in itu berarti orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Enggak bertemu dengan Nabi kan? Nah, jadi ucapan para sahabat, ucapan tabi'in namanya asar. Ini asar. Jadi menurut asar yang dipahami dari asar ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in bahwa menjaga hadis Nabi jalan terdekat menuju Allah. Ketika kejadiannya seperti itu, maka beliau nanti membuatlah satu kitab hadis. Nah itu belum. Cuma beliau menjelaskan dulu asarnya yang mana saja, yang menyatakan bahwa menjaga hadis Nabi jalan terdekat menuju Allah. Faminha. Maka sebagian darinya asar itu sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man adda. Barang siapa yang menyampaikan ia kepada umatku satu hadis saja. Yuqimu bihi. Yang melaksanakan ianya umatku dengannya satu hadis tadi akan satu sunnah. Dengan ada hadis itu jadi hidup sunnah Nabi. Wayuruddu. Yaruddu. Atau menolak ia dengannya hadis bid'atan. Akan satu bid'ah. Dengan ada hadis itu terbantahlah bid'ah. Bid'ah hal-hal baru dalam agama. Nah, falahul jannah, maka untuk orang itu dapat sorga. Jadi berdasarkan hadis ini, nanti beliau pengen membuat satu kitab hadis. Tujuannya supaya hadis itu menyebar pada umat. Walaupun, walaupun hadis ini lemah. Hadis ini lemah katanya. Jadi hadis ini statusnya di segi sanadnya lemah. Walaupun lemah boleh diamalkan. Tanda-tanda hadis lemah, pekerjaan sedikit, pahalanya banyak. Itu berarti hadisnya lemah. Kalau untuk dalam hukum nggak boleh jadi dalil. Tapi kalau untuk fadilah, untuk hal-hal kebaikan boleh. Nggak berkaitan dengan hukum halal haram kan? Boleh. Tapi kalau barang siapa yang makan ini misal atau misal contoh ya. Contoh kijang itu haram misal. Ternyata hadisnya lemah, nggak bisa jadi dalil karena berkaitan dengan hukum halal haram. Harus hadis yang sahih atau hasan. Tapi kalau untuk pekerjaan baik, sholat duha misalkan pahalanya begini-begini kan, walaupun lemah nggak apa-apa, para ulama membolehkan. Salah satu hadis lemah ini kata beliau. Ini menyampaikan satu hadis saja dapat surga, enak banget nih kan? Nah, satu amalan kecil, pahalanya banyak, ciri-ciri hadis lemah. Nanti kalau kita udah belajar ilmu hadis paham. Begitu orang baca hadis kita tahu, oh ini nah, nggak bisa dipastikan itu ucapan Nabi. Itu maksud. Nggak apa-apa. Kan? Kan nggak apa-apa hadis lemah kan?
Nah, hadis barang siapa yang menyampaikan kepada umatku 40 hadis. Lemah juga. Tapi karena hadisnya sangat banyak, banyak banget. Dikumpulkan semuanya oleh para ulama, naik tingkatannya. Walaupun lemah bisa dipakai. Karena itu banyak ulama mengarang 40 hadis. Kayak Imam Nawawi saya cerita kemarin kan. Matan Arba'in 40 hadis. Ulama lain bikin 40 hadis tentang syukur, 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang sabar. Nggak apa-apa. Walaupun kata ulama hadisnya lemah, tapi karena banyak banget dan berkaitan dengan keutamaan, bermanfaat untuk umat, ya nggak apa-apa. Para ulama tetap mengamalkan. Semuanya giat bikin kitab isinya 40 hadis. Nah, itu. Jadi hadis sahih, hadis hasan itu untuk hukum halal haram misalnya. Kalau untuk akidah lebih keras lagi, lebih ketat lagi kan, harus benar-benar sahih untuk akidah berkaitan dengan etika. Nanti. Kemudian mana lagi dalilnya? Wa minha sebahagian darinya asar yang menunjukkan bahwa jalan terdekat menuju Allah yaitu hadis. Ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man hafidha ala ummati. Barang siapa yang menjaga ia kepada umatku hadisan wahidan akan satu hadis, kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Adalah bagi dia itu pahala 71 nabi yang siddiq. Ini lebih parah lagi. Satu hadis pahalanya pahala 71 nabi kah? Nah, ini juga ciri-ciri hadis lemah. Bahkan kata musannef di dalam kitab ini palsu malah. Nah, kalau mau lihat di sini ya, halaman 8, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris ke-12, paling ujung. Sudah ketemu? Wahadal hadisu maudu'un. Ada. Perhatikan penting, kasih kode. Bila perlu semuanya punya stabilo. Yang penting-penting saya tunjukkan. 1 ke 12 dari bawah garis ya. Baris ke-12 dari bawah garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah ketemu? Wahadal hadisu maudu'un. Bermula ini hadis itu palsu. Lebih parah lagi kan? Ketemu? Penting nih. Baris ke-12. Hitungnya dari bawah garis. Nah, itu. Dari atas, bukan dari bawah. Nah, baris ke-12 paling ujung. Nah, harus teliti ya, santri harus teliti. Udah ketemu. Fataya ketemu. Wahadal hadisu maudu'un kama zakarahu Ibnu Hajar alal arba'in. Bermula ini hadis itu palsu sebagaimana menyebutkan akan ini hadis oleh Ibnu Hajar atas matan arba'in. Ibnu Hajar mensyarah matan arba'in Imam Nawawi. Beliau menyatakan hadis ini palsu nih. Nggak tahu nih kenapa musannif ini menyebutkan di sini kan palsu. Walaupun nggak palsu, ya minimal lemah kayak tadi. Nyampain satu hadis seperti pahala 71 nabi kan. Nabi kan dahsyat. Manusia pilihan ya. Nah, itu. Itu tujuan kita belajar ilmu hadis nanti. Biar tahu yang sahih yang mana. Udah. Wal asaru kembali ke atas. Wal asaru fi dzalika katsirun, dan bermula asar pada demikian itu banyak. Demikian kelebihan menghafal hadis Nabi banyak. Hadis-hadis yang sahih banyak banget. Banyak banget. Bermula asar, dalil. Ucapan sahabat, ucapan tabi'in pada demikian itu banyak banget. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti kita baca basmalah. Lanjut dulu. Wa ra'aitul himama qad kasurat an hifdhiha. Wa ra'aitul himama, dan aku melihat akan tekad. Wa ra'aitul himama, aku melihat akan tekad qad kasurat. Sungguh kasorat itu terbatas atau lemah. Wa ra'aitul himama, sungguh aku lihat akan tekad qad kasorat. Sungguh kurang ianya tekad. Kasorat hiya, fa'ilnya hiya, kembali ke himam. Himam ini jamak. Kalau jamak seperti ta'anis. Himmatun, himmatani, himamun. Wa ra'aitul himama, aku melihat akan tekad. Qad kasorat, sungguh kurang ianya tekad. Atau melemah ianya tekad. An hifdhiha, dari menghafalnya asar tadi. Ma'a kasrati kutubiha. Bersama banyak kitab-kitabnya asar. Asar kita maknai hadis. Sungguh terbatas ianya tekad an hifdhiha, dari menghafadnya asar. Di dalam kata beliau kembali dhamir ke asar.
ke asar ya. Nggak apa-apa. Sungguh tekad lemah ia dari menghafadznya asar. Ma'aka serati kutubiha bersama banyak kitabnya asar. Kitab hadis banyak banget, tapi semangat orang untuk belajar kurang. Kenapa? Min ajli asani diha. Karena sanad-sanadnya hadis. Tahu sanad hadis? Jalan periwayatannya hadis, rangkaian. Dari pulan, 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 dari Abi Hurairah, Nabi berkata. Ya kan? Jadi dari Abi Hurairah ke bawah itu namanya sanad. Kadang kita hafal hadis kan jarang hafal sanad kita. Langsung aja innamal a'malu bin niat. Padahal itu hadis misalkan dari Umar bin Khattab pulang sampai ke Imam Bukhari. Ya kan? Itu sanadnya. Orang malas hafal gara-gara sanadnya panjang. Langsung ke hadisnya. Jadi beliau pengen buat satu kitab hadis yang nggak ada sanadnya. Tujuannya matan hadis saja. Supaya orang rajin menghafal. Gitu. Waraitul himama saya melihat akan tekad kat kasorat sungguh terbatas ianya tekad sungguh lemah ianya tekad an hifdiha dari menghafalnya asar ma'aka serati kutubiha bersama banyak kitab-kitabnya asar. Kenapa orang lemah min ajli asani diha karena sanad-sanadnya asar. Faraitu an akhuda maka saya berpendapat an akhuda akan bahwa saya ambil min asahi kutubihi dari yang paling sahih kitabnya asar kitaban saya ambil akan satu kitab kitaban maf'ul akhudah kan bahwa saya ambil dari yang paling sahih kitabnya asar kitaban akan satu kitab akhtasiru minhu yang saya ringkas darinya kitab ahadisa akan hadis-hadis bihasabil hajati ilaiha dengan sekira-kira hasab sekira-kira dengan sekira-kira kebutuhan atau hajat dengan sekira-kira hajat kepadanya hadis wa akhtasiru asanidaha dan saya ringkas akan sanad-sanadnya hadis ma ada rawiyal hadis selain ma ada istisna selain perawi hadis selain perawi hadis. Jadi kata beliau para itu an akhuda maka saya berpendapat saya melihat an akhuda akan bahwa saya ambil atau saya buat min asahi kutubiha dari yang paling sahih kitab-kitabnya asar. Kitab asar yang banyak saya kumpulkan. Saya pengen buat satu kitab khusus. Akhtasiru minhu. Yang saya ringkas darinya kitab yang banyak tadi. Ahadisa akan hadis-hadis biasa bil hajah dengan sekira-kira keperluan. Hadis campuran. Kira-kira keperluan kepadanya hadis. Wa akhtasiru asanidaha. Dan saya ringkas akan sanad-sanadnya. Jadi sanad hadis beliau buang semuanya. Gak ditulis. Ma ada rawilat hadis selain perawi hadis. Selain perawi hadis yang paling dekat dengan Nabi itu yang beliau tulis. Maksudnya begini, Imam Bukhari mengambil dari imam guru-guru beliau sampai Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari Nabi. Dalam kitab ini yang beliau tulis perawi pertama. Abu Hurairah mendengar Nabi berkata. Tadi gitu doang. Yang lain nggak disebutkan. Itu maknanya ma ada rawiyal hadis selain satu perawi hadis. Yang lain beliau buang semua. Tinggal satu perawi hadis. Ma ada rawiyah boleh kita baca rawiyi juga boleh. Ma ada kan huruf jar ada. Fiil juga ada fiil istisna. Kalau ada kita anggap fiil berarti sesudahnya maf'ul rawiyah. Kalau ada huruf jar berarti rawi. Walaupun takdir dia rawi kan mangkus ya. Takdir. Nah, butuh kesabaran ya. Baca. Fala budda minhu. Ini kembali maka tidak boleh tidak minhu darinya rawi hadis. Ma ada rawi al hadis selain perawi hadis. Perawi hadis nggak boleh buang perawi yang pertama. Fala budda minhu maka tidak boleh tidak darinya perawi hadis. Begitu beliau membuang sanad-sanadnya, fayasuhula hifduha. Fayasuhula hifduha, maka mudahlah oleh menghafalnya hadis. Watak sural faidatu fiha dan banyaklah oleh faedah padanya hadis. Insya Allah Ta'ala. Jika menghendaki oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang bawa air nggak haus? Sabar. Apa-apa boleh bawa air. Punya botol minum kan? Bawa air aja. Kalau haus tinggal minum. Kasihan juga, aduh aja. Nasi jangan bawa. Air aja. Kalau nasi butuh waktu khusus untuk makan kan? Kalau air sambilan. Nah, maka tidak boleh tidak dipanjang perawi hadis. Saya sulahi hifdzuha, maka mudahlah oleh menghafalnya hadis. Batak sural faedatu dan banyaklah oleh faedah padanya hadis. Insya Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala. Lanjut lagi, belum titik ini. Fawaqa Ali. Nah, maka jatuh. Fawaqa Ali. Maka jatuh bagiku. Makna jatuh terpikirkan bagiku. Di bahasa Arab itu maknanya macam-macam. Fawaqa Ali. Ya, maka jatuh bagiku. Atau terpikirkan bagiku. Nah, ayyakuna kitab al-Bukhari. Maka terpikir bagiku ayyakuna oleh bahwa fa'il waka'ah. Oleh bahwa yakuna ada ianya kitab yang dipilih itu kitab al-Bukhari, kitabnya Imam Bukhari. Kitaba kita baca. Isim yakuna. Fawaqa Ali maka terpikir bagiku ayyakuna. Oleh apa terpikir? Atau terjatuh juga boleh jatuh pilihan. Maka terjatuh bagiku ayyakuna oleh bahwa ada ianya kitab yang banyak tadi yang mau dipilih itu kitab al-Bukhari, kitab Imam Bukhari. Jatuh pilihan beliau kitab Imam Bukhari yang akan beliau ringkas. Kenapa harus kitab Imam Bukhari? Likaunihi min as-sahiha. Karena keadaannya kitab Bukhari, kaunihi kembali ke kitab Bukhari. Karena adanya kitab Imam Bukhari atau karena keadaannya kitab Imam Bukhari itu min as-sahiha, itu dari yang paling sahihnya kitab hadis. Walikaunihi dan karena keadaannya Imam Bukhari. Hi ini kembali ke Imam Bukhari, bukan kepada kitab. Hi kedua. Likaunihi dan karena keadaannya Imam Bukhari rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala, itu kana minas solihin. Itu ada ianya Imam Bukhari minas solihin dari orang-orang soleh. Ya, semua orang soleh, semua ulama kan. Cuma ini lebih sempurna kesalehannya. Likaunihi karena keadaannya Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala itu kana. Ada ianya Imam Bukhari minas solihin dari orang-orang yang soleh. Wakana mujabat da'awati dan ada ianya Imam Bukhari itu mujabat dakwah. Itu yang dikabulkan doanya. Wada'a liqari'ihi dan berdoa ianya Imam Bukhari liqari'ihi bagi orang yang membacanya kitab. Nah ini. Jadi Imam Bukhari mendoakan orang yang baca kitab beliau. Insya Allah kalau kita baca kitab beliau, kita paham. Ya? Karena beliau terkabul doa. Beliau mendoakan. Nanti ada cerita beliau, doa beliau terkabul langsung oleh Allah SWT. Ya. Panjang mukadimah ini. Kita baca aja semua. Biar selesai mukadimah dulu. Pertemuan selanjutnya jadi isinya kan. Ini nggak apa-apa nih, baca cepat. Lagian juga baru 30 menit. Kan? Lanjut dulu. Perhatikan maknanya, penting. Nah, kenapa beliau memilih kitab Imam Bukhari? Likaunihi, karena kitab Imam Bukhari min as-sahihah dari yang paling sahihnya kitab hadis. Alasan pertama. Alasan kedua, walikaunihi dan keadaannya Imam Bukhari itu rahimahullahu taala kana minas solihin. Adanya beliau dari orang-orang yang soleh. Wa kana mujabat da'wati dan adanya Imam Bukhari itu yang dikabulkan doanya. Wada'a liqarihi dan berdoa ianya beliau bagi pembacanya kitab. Nah, wa qad qala li. Ini kata beliau ini. Ini udah titik tadi. Ini ceritanya. Dari mana beliau tahu kalau Imam Bukhari terkabul doa atau Imam Bukhari mendoakan pembacanya? Ini alasannya. Wa qad qala li man laqituhu minal qudati alladziina kanat lahumul ma'rifatu war rihlatu. Wa qad qala dan sungguh berkata bagiku
Wa qad qala li, dan sungguh berkata bagiku oleh siapa berkata, fa'il qala, man laqituhu, oleh orang yang aku temui akannya orang, minal qudati, dari para kadi-kadi. Tahu para kadi kah? Kadi hakim ya. Dari para hakim-hakim. Dulu ulama diangkat jadi kadi, ulama yang pinter-pinter diangkat jadi pemutus hukuman di pengadilan. Namanya kadi. Sungguh berkata bagiku oleh orang yang aku temui akannya orang, minal qudat, dari para kadi-kadi, yang kanat lahum, yang adalah bagi mereka itu ma'rifah, mengenal. Yang adalah bagi mereka itu mengenal ilmu hadis. Warihlatu, dan adalah bagi mereka itu perjalanan. Nah, jadi kata Syekh apa namanya? Kata Syekh Abi Jamrah, kata Syekh Abi Jamrah, qad qala li, berkata kepadaku man laki itu, oleh orang-orang yang aku temui dia dari para hakim, para orang-orang ulama yang saya temui, orang-orang ulama-ulama yang punya ma'rifah, punya pengetahuan tentang hadis. Warihlah, suka berjalan, berjalan jauh untuk mencari ilmu, itu arti rihlah, perjalanan ya. Berkata bagiku oleh orang-orang yang aku temui akan dia dari kadi-kadi, yang adalah bagi mereka itu pengetahuan tentang hadis dan adalah bagi mereka itu perjalanan. Apa katanya? Oh, aman laqiya minas sadatil muqarri lahum bil fadli. Dari orang-orang laqiya, yang menemui ia, minas sadati, dari tuan-tuan, al muqarri, yang diakui, lahum, bagi mereka, bil fadli, dengan keutamaan. Nah, ini penjelasannya begini. Sungguh berkata bagiku, man laki itu, orang-orang yang aku temui akan dia dari para kadi. Kadi-kadi yang punya pengetahuan tentang hadis, punya perjalanan tentang hadis. Orang itu ngambil dari mana? Sehingga dia mengatakan kepadaku, aman. Dari orang-orang yang menemui ia, dari tuan-tuan yang diakui bagi mereka dengan kelebihan. Kadi-kadi yang saya temui, di mana kadi itu mendapatkan informasi dari orang-orang sebelumnya, yang orang-orang sebelumnya diakui kelebihannya. Kadi itu mengatakan kepada saya, apa yang dia katakan? Inna kitabahu, baru ini isi perkataan. Inna kitabahu ma quri'a fi waqti syiddatin illa furrijat. Sesungguhnya kitab-kitabnya Imam Bukhari. Inna kitabahu, sesungguhnya kitabnya Imam Bukhari, ma quri'a, tidak dibaca akan dianya kitab, fi waqti syiddah, pada waktu sempit, illa furrijat, kecuali dilonggarkan akan dianya syiddah, akan dianya kesempitan. Nah, kalau kita udah bisa nahu nanti lebih mudah lagi ngaji. Ini kan agak berat dikit awal-awal. Nah, jadi kadi-kadi yang pernah punya ilmu hadis, punya perjalanan jauh, mereka mendapati dari orang sebelumnya lagi, dia cerita kepada saya, kata Syekh Abi Jamrah, sesungguhnya kitab Imam Bukhari tidak dibaca dalam waktu sempit kecuali longgar. Kita dalam keadaan duka, banyak masalah, banyak hal kan, nggak tenang. Baca kitab Imam Bukhari sekali dari awal sampai akhir. Khatam, insya Allah, Allah beri kelonggaran. Itulah berkahnya. Nah, itu kata para ulama. Wala rukiba bihi fi markaben fagarikat kat. Wala rukiba. Dan tidak dikendarai bihi, dengannya kita Imam Bukhari. Jadi bahasa zaman dulu rukiba itu kayak perahu, naik perahu. Ini dikendarai aja tulisnya. Wala rukiba, dan tidak dikendarai bihi, dengannya kitab Imam Bukhari, fi markaben, dalam satu kendaraan, faragikat, maka tenggelam ianya kendaraan sama sekali. Karena tenggelam berarti kan perahu, kapal kan. Mobil mana ada tenggelam kan? Jalannya di jalan. Wala rukiba, tidak dikendarai, tidak diseberangi dengannya kitab Imam Bukhari dalam satu perahu, dalam satu kendaraan, perahu maksudnya kapal, fagarikat, maka tenggelam ianya kapal, kapal mu'annats. Ini nggak pernah terjadi. Nggak mungkin seseorang yang nyeberang laut bawa kitab Imam Bukhari, kemudian perahu itu tenggelam di laut. Itu nggak pernah terjadi. Nah, itu berkahnya kitab Imam Bukhari. Kata para kadi. Itu maknanya. Wala rukibabihi. Tidak dikendarai perahu dengannya kitab. Artinya kita nyeberang laut bawa kitab itu. Fagarikat, maka tenggelam ia.
Itu enggak, tenggelam itu enggak terjadi. Nah, enggak akan tenggelam satu perahu yang dalam perahu itu ada orang yang bawa kita Imam Bukhari. Ini cerita tadi itu kepada Syekh Abi Jamrah. Faraghibtu ma'a barakatil hadisi. Maka aku kepengen ma'a barakatil hadis bersama berkah hadis fitil kal barakati dalam demikian berkah-berkah. Faraghibtu, maka aku suka, aku kepengen bersama berkah hadis dalam demikian berkah-berkah. Jadi udah hadis itu sendiri penuh berkah. Pengarang kitab hadis Imam Bukhari juga orang yang penuh berkah, kabul doa kan? Lengkaplah sudah. Faraghibtu, maka aku suka bersama berkah hadis dalam kumpulan demikian berkah-berkah. Kenapa aku pengen? Lima fil qulubi minas sadai. Karena yang ada dalam hati minas sadai dari karatan. Sodai karatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya enak minumnya, ada minuman. Antum nggak bawa minum. Nah, lima fil qulubi karena yang ada dalam hati minas sodai dari karat. Fala'allahu bifadlillahi ayang kasyifa. Maka mudah-mudahannya karat. Nah, atau jangan karat. Maka mudah-mudahannya hati. Bifadlillah dengan karunia Allah ayak syifa terbuka ianya hati. Mana terbuka hilang karatnya. Oh, sebentar, sebentar. Belum benar, belum benar. Maka mudah-mudahannya. Mudah-mudahannya apa? Ya, coba lihat dulu. Mudah-mudahannya apa kira-kira? Mana kembali domirnya? Jadi ada kemungkinan, kata beliau, hasyiah di dalam. Domir la'allahu ada kemungkinan kembali kepada Allah. Ada kemungkinan domir sya'an. Jadi gini cara maknainya. Wala'allahu, mudah-mudahan Allah. Boleh. Bifadlihi, bifadlillah. Dengan karunia Allah. Cuma begini, dengarin dulu sebelum ditulis. Makanya kita nggak boleh langsung cepat nulis. Kadang ada salah kan? Misalkan la'allahu kembali kepada Allah. Jadi bifadlillah mestinya jangan bifadlillah, bifadlihi aja. Panjangan. Fala'allahu mudah-mudahan Allah bifadlihi dengan karunianya Allah kan gitu. Tapi beliau zahirkan boleh juga. Nanti kalau kita belajar ilmu bayan atau ilmu ma'ani yang pada posisi isim dhamir kita taruh isim zahir boleh. Maka mudah-mudahan Allah dengan karunia Allah boleh atau fal'allahu maka mudah-mudahannya hal dan sya'an boleh juga. Tidak pernah belajar dhamir sya'an? Tidak pernah dengar? Apa itu dhamir sya'an? Satu dhamir yang ditafsirkan oleh jumlah sesudahnya. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakan dia sesuatu. Apa ya sesuatu? Allah esa. Nah itu. Boleh. Kembali ke Allah juga boleh. Mudah-mudahan Allah bifadlihi, bifadlillah dengan karunia Allah ayyak cifa. Bahwa membuka ianya Allah amma biha dari apapun. Biha yang ada dalamnya hati. Biha kembali ke kulub. Wa ayyu farrija syadidal ahwa illati tarakaman alaiha. Wa ayyu farrija dan bahwa melonggarkan ianya Allah. Yufarrija bahwa melonggarkan ianya Allah. Syadidal ahwa akan kerasnya hawa nafsu. Alati yang tarakaman. Yang berlapis-lapis ia. Tarakaman itu berlapis-lapis. Alaiha di atasnya hati. Mudah-mudahan ayu farija melonggarkan ya Allah syadidal ahwa akan kerasnya hawa nafsu allati yang tarakamat yang berlapis-lapis ianya hawa nafsu alaiha di atasnya hati. Hati kita kan banyak keinginan kan? Nah, mana titiknya? Wala'alla bihamli tilkal ahadis dan mudah-mudahan dengan membawa demikian hadis dihamli dan mudah-mudahan dengan membawa demikian hadis, hadis yang mulia jalilati tu'fa diselamatkan minal gharaki dari tenggelam fi buhuril bid'ah wal asami dalam lautan-lautan bid'ah wal asami dan lautan-lautan dosa.
Buhur jamak dari bahrun. Bid'ah jamak dari bid'atun. Asam jamak dari ismun. Dosa. Ya. Wala'alla mudah-mudahan dengan membawa demikian hadis yang mulia tu'fa diselamatkan minal gharaki dari tenggelam fi buhuril bid'ah dalam lautan-lautan bid'ah dan lautan-lautan dosa. Nah, ini kita titik di wagayah ya. Di enggak selesai walaupun kita titik. Kita titik dulu di situ, kita ulang ke awal. Kita baca fadilah basmalah dulu, penting banget. Nah, kalau udah bisa baca kitab keren banget ini, banyak banget cerita nih. Cerita ajaib-ajaib banget. Nah, kan? Orang ngamelin bismillah aja bisa meleburkan gembok kan? Suka punya ilmu bisa meleburkan gembok. Sekarang nggak perlu ya. Nah, halaman 3. Kembali ke halaman 3. Jadi, banyak banget kelebihan basmalah di antara lain ya. Kita baca. Lihat di qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu? Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak baca semua, baca yang hadis-hadisnya saja ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ada? Bismillah baris ketiganya. Bismillah 1, 2, 3 baris keempat. Baris ketiga. Qala sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi berkata, khairun nasi, bermula sebaik-baik manusia, wa khairu mayyamshi, bermula sebaik-baik manusia, wa khairu mayyamshi ala wajhil ardi, dan bermula sebaik-baik orang yang berjalan ia di atas permukaan bumi, itu al-muallimun, itu orang yang mengajarkan. Muallimun. Makanya semuanya harus jadi guru kan? Muallimun. Ini hadis. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang berjalan ya di atas permukaan bumi itu para muallimun, para pengajar. Fa innahum kullama khaliqad dinu. Maka sungguhnya mereka para muallim, para guru. Kullama khaliqad dinu, khalika kita baca. Setiap kali usanglah oleh agama. Khalika bukan menciptakan. Khalaka menciptakan. Khalika usang. Kayak pakaian sudah lama dipakai, usang. Setiap kali usanglah oleh agama, rusak agama. Jaddaduhu, niscaya memperbaharui oleh mereka akannya agama. Setiap hukum agama hilang, dijelaskan oleh para ulama, diperbaharui. Jaddaduhu, memperbaharui oleh mereka akannya agama. Oh tuhum, berikan olehmu akan mereka. Berikan olehmu akan mereka para muallim. Wala tastajiruhum, jangan engkau sewa akan mereka. Ini dilarang di sini menyewa guru untuk ngajar dalam hadis ini. Nah, jadi guru nggak pantas digaji. Yang pantas diberikan selayaknya. Bukan atas nama gaji. Artinya ilmu itu tidak pantas untuk dijual. Itu intinya. Makanya nanti ada larangan. Kita mencari ilmu, niatnya cari dunia kan. Cari duit segala macam. Apalagi ilmu agama. Nah, makanya para ustadz hidupnya banyak yang susah kadang. Enggak? Karena nggak boleh menjual ilmu. Nah, tapi insya Allah kelihatannya susah. Tapi ada kedamaian mungkin kan. Makanya ceramah bertarif itu kan kontroversi kan. Ya, yang protes. Yang ustaz sekali diundang mau Isra Mi'raj berapa? 20 juta baru mau datang. Tiketnya harus Garuda misalkan ya. Kemudian sebelum pergi harus DP dulu. Kan banyak itu. Kalau suka baca-baca. Tapi itu penceramah bukan mu'allim. Kan beda penceramah sama mu'allim. Ceramah namanya khutbah, para pengkhutbah. Mu'allim para pengajar. Dah lanjut lagi. Fa innal mu'allima idza qala lis-sabiyyi kul. Maka sungguhnya mu'allim, para guru. Idza qala lis-sabiyyi, bila berkata ia bagi anak kecil, kul bismillahirrahmanirrahim. Hai anak kecil, katakan olehmu bismillahirrahmanirrahim. Faqalaha, maka mengatakan ianya anak kecil akannya basmalah.
Kataballahu bara'atan lis-sabiyyi wa bara'atan lil muallimi wa bara'atan li abawaihi minan nar. Lihat fadilahnya banyak banget. Seorang guru ketika mengajarkan anak kecil, menyuruh dia coba baca basmalah, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah berikan? Kataballahu, menulis oleh Allah, bara'atan lis-sabiyyi, kelepasan bagi sabi. Anak kecil itu diselamatkan Allah dari neraka. Wa bara'atan lil muallim, para guru pun dibebaskan oleh Allah dari neraka. Wa bara'atan, dibebaskan orang tua anak kecil juga selamat. Itu faedah kita belajar. Walaupun kita bukan sabi. Sabi itu balita. Bayi bawah 5 tahun. Nah, kita yang gede juga kalau kita belajar mempengaruhi kepada orang tua kita. Kesalehan anak mempengaruhi orang tua. Orang tua dapat pahala. Kesalehan orang tua juga mempengaruhi ke anak. Kalau kita pengen anak kita soleh, kita harus soleh duluan. Itu resepnya. Nah, dalilnya surat Kahfi. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir pergi ke satu kampung melihat dinding mau roboh. Nabi Khadir menegakkan dinding. Nabi Musa bilang, kenapa nggak ngambil upah? Orang kampung ini pelit banget. Kita minta makan aja nggak dikasih katanya kan. Mestinya jangan kita mau tegakkan dinding tanpa dikasih upah. Nabi Khadir diam aja langsung memperbaiki dinding yang mau roboh. Di kemudian hari, ketika Nabi Khadir mau berpisah dengan, ketika Nabi Musa mau berpisah dengan Nabi Khadir menceritakan alasan. Allah memerintahkan beliau untuk menjaga dinding itu, karena di bawahnya itu ada harta karun yang orang tuanya tinggalkan untuk anaknya. Wa kana abuhuma sholihah, dan bapak keduanya dua orang soleh. Bapak anak itu orang soleh. Dalam tafsir, para ulama menjelaskan, kesalehan orang tua mempengaruhi anak kan. Gara-gara orang tuanya soleh, hartanya yang tadinya mau hilang, nggak jadi hilang. Sampailah ke tangan anaknya di kemudian hari. Nah itu. Kalau pengen punya keturunan yang soleh, kita sendiri harus soleh. Kan gitu. Kita soleh aja, anak kita belum tentu soleh. Apalagi kita nggak soleh kan. Tapi ada juga orang tua kita nggak soleh, kita bisa juga soleh. Bisa. Kita berdoa terus, berharap, berusaha kan. Bisa. Insya Allah Allah memberikan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ya wa qauluhu fil hadis khaliqa tadi kan? Bukan khalika, khaluka kebalik. Khaluka bi dhammil lam dengan dhammah lam, mim babi sahula dengan makna balia, usang, ta'ufa lemah. Nah, kemudian lanjut lagi, ada hadis lagi, anna ta'lima sigari yutfi'u ghadabal jabbar. Mengajarkan anak kecil memadamkan kemarahan Tuhan. Nah ini, kalau kita jadi guru TPA jangan bosan-bosan. Anak kecil kan capek ngurusnya, tapi pahalanya besar. Inna ta'lima sigari yutfi'u ghadabal jabbar. Sesungguhnya mengajarkan anak kecil bisa memadamkan kemarahan Allah. Nah, tahu kan? Gimana kan? Saya lompat-lompat bacanya nih. Nah, perhatikan aja terus ke depan. Ada. Nah, kemudian paling ujung langsung, paling baris paling bawah. Yaqulu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala rajulu baitahu. Apabila masuk oleh seorang laki-laki akan rumahnya. Fadzakarallaha 'inda dukhulihi, maka menyebutkan ia akan Allah ketika masuknya. Ketika masuk rumah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa salam juga. Wa 'inda ta'amihi, dan ketika makannya. Kalau mau makan baca basmalah. Apa yang terjadi? Qala syaitanu, berkatalah oleh syaitan. Nah, apa yang syaitan katakan? Berkatalah oleh syaitan. Nah, qala syaitan la mabita lakum wala asya'a, enggak ada tempat tidur bagi kamu, enggak ada makan malam. Nah itu. Kita masuk rumah baca basmalah. Ketika kita makan, ketika kita masuk rumah, syaitan berkata, la mabita. La mabita lakum. Syaitan berkata ke teman-temannya, la mabita lakum, enggak ada tempat tidur di sini. Wala asya'a, enggak ada makan malam. Nah, karena dia udah baca basmalah, setan nggak bisa ikut masuk. Nah itu. Makanya setan yang menggoda orang beriman katanya kurus-kurus, kurus krempeng kan, acak kadul. Ini bahan ceramah ini. Ini bahan muhadarah malam Senin ya.
Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala. Maka bila masuk ia ke dalam rumahnya falam yadhkurillah maka tidak menyebut ia akan Allah taala inda dukhulihi ketika masuknya. Qala syaitan, syaitan berkata, adaraktumul mabita. Kalian mendapati akan tempat tidur. Ini ada tempat tidur. Kita tidur di atas kasur yang empuk, setan ikut tidur di atas kasur yang empuk. Maka kalau kita tidur di lantai, kayaknya setan malah tidur di lantai empuk. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amih. Dan apabila tidak menyebutkan ianya seseorang akan Allah ketika makannya, qala, mestinya qala, kenapa kul? Katakan olehmu. Qala. Di kitab ini apa nih? Qala bukan kul. Salah ini. Qala yang benar. Ini kan kul nih. Ganti. Nggak boleh kul fi'il amar. Qala di belakang, qala tadi. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amih qala. Apabila tidak menyebutkan ya seorang akan Allah ketika makannya, qala berkata ya setan ke teman-temannya, adraktumul mabita wal asya'a. Kalian telah mendapati tempat tidur dan makan malam. Nah itu. Makanya kalau masuk pondok jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kalau ada teman di dalam. Kalau nggak ada teman, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Rawahu Muslim, hadis saya nih. Rawahu Muslim, bukan hadis lemah tadi. Wa yustafadu min qauli, didapatkan faedah dari ucapan di atas tadi, adraktum annahu yadkhulu ma'asyaitan syayatin. Artinya ketika setan masuk bukan sendiri, ada banyak setan lain ikut. Makanya dia katakan sama temannya kan, nggak ada tempat tidur bagi kamu, nggak ada makan malam kalau baca basmalah. Kalau nggak ada, kalian sudah dapat tempat tidur dan makan malam. Bentar lagi. Satu lagi bagus nih. Warawa Abu Hurairah, meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oh ya, jam 10 ya, jam 10 bisa setengah 11. Ntar telat masuk dikit nggak apa-apa. Satu baris lagi. Warawa Abu Hurairah, meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iltaka syaitanul mu'min wa syaitanul kafir. Bertemulah oleh syaitan beriman dan syaitan kafir. Makna syaitan orang beriman dan syaitan kafir, syaitan yang menggoda orang beriman ketemu. Dia reuni bersama syaitan kafir, ngobrol. Faizan, maka ternyata syaitanul kafiri saminon. Ternyata syaitan kafir itu gemuk-gemuk. Dahinon. Dahin itu rapi rambutnya. Jadi rambutnya diminyakin itu, dahin. Maka madhun. Labison, punya pakaian rapi. Ya, insya Allah nih setan aja punya pakaian. Wa idzan syaitanul mu'mini mahzulun asy'asu arun. Dan tiba-tiba setan orang yang beriman itu mahzul, kurus krempeng. Mahzul, kurus. Asy'asu, kusut, rambutnya kusut nggak disisir, acak. Arin, telanjang, nggak pakai baju. Ngeri. Lucu nih. Bertanya ketawa. Faqala syaitanul kafir li syaitanil mu'min. Maka berkatalah syaitan kafir bagi syaitan mukmin. Malaka ala hadhil halah. Kenapa kamu kok seperti ini? Baru beberapa hari nggak ketemu, udah jelek banget katanya kan? Faqala, berkata ayahnya syaitan mukmin, orang yang beriman tadi. Ana ma'a rajulin idza akala sama. Saya ini bersama seorang laki-laki bila makan ia sama membaca bismillah iya. Ini kan fadilah bismillah. Fa'adallu jai'an, maka jadilah aku itu yang kelaparan, nggak bisa ikut makan. Wa idza syariba sama, bila minum ia sama membaca basmalah iya. Fa'adallu atsyana, jadilah aku itu yang kehausan. Wa idza adhana, bila meminyaki ia akan rambutnya. Adhana meminyak, menggunakan minyak rambut. Sama membaca basmalah iya. Fa'adallu sya'isan. Maka jadilah aku itu yang acakan, yang nggak bisa menyisir. Nah. Wa idza labisa sama, bila pakai pakaian ia sama membaca basmalah iya. Fa adallu uryanan, maka jadilah aku itu yang telanjang. Faqala syaitanul kafir, syaitan kafir berkata, ana ma'arjudin la yaf'alu syai'an mimma dzakarta. Saya ini bersama laki-laki yang tidak memperbuat ia akan apapun yang kamu sebutkan. Fa ana usyarikuhu fi ta'amihi wa syarabihi wa dahnihi wa malbasihi. Maka saya ikutan bersama dia dalam makannya, minumnya, minyak rambutnya, pakaiannya. Apa yang dia lakukan, saya ikut melakukan. Nah,
Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'. Panjang ini kalau kita baca cakep banget. Nanti coba tes baca sendiri kan. Sampai ke bawah bagus ceritanya. Banyak cerita-cerita aja ya. Kalau nggak bisa baca, kita baca di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah langsung istirahat dulu. Langsung nggak apa-apa duluan.